baik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena Anda sudah menyempatkan waktu untuk datang dengan sesuai kesepakatan kita sebelumnya gitu ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling. Saya mau bertanya dulu, ini Bapak pulang kerja? Baru pulang kerja. Baru pulang kerja. Dan di sini saya juga sudah menerima intake inform yang sudah Bapak isi, yang dimana setelah saya identifikasi bahwasannya Bapak itu memiliki kecemasan yang mungkin bisa dibilang lumayan tinggi juga gitu ya. Dan di intake info juga Anda menyebutkan bahwa Anda memiliki kecemasan terkait masa depan Anda gitu. Apakah betul seperti itu? Betul. Baik. Tapi sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak ada. Nggak ada, oke. Bapak pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah, oke. Saya di sini izin menjelaskannya terkait sesi konseling, dan juga saya mohon izin juga untuk mencatat terkait sesi konseling yang akan kita jalankan hari ini, dan juga saya membawa alat perekam di sana untuk pemenuhan tugas saya gitu. Apakah diperbolehkan? Baik. Di sini saya izin menjelaskan dulu terkait sesi konseling, di mana sesi konseling itu adalah upaya bantuan dari konselor kepada konseli yang memang memiliki masalah atau mungkin kecemasan, dan di sini kita akan bersama-sama untuk mencari jalan keluar terkait masalah yang sedang klien alami gitu. Dan Anda juga tidak perlu khawatir terkait sesi konseling ini akan disebar kemana-mana, karena konseling ini menganut beberapa asas, yang diantaranya itu salah satunya ada asas kerahasiaan, dan juga salah satunya lagi ada asas kesukarelaan, di mana Anda juga telah bersedia untuk datang memenuhi sesi konseling ini. Baik, apakah bisa dimulai? Oke. Jadi tujuan kita untuk pertemuan kali ini adalah untuk bersama-sama gitu ya, memahami bahwa apa sih yang membuat Anda itu merasa cemas tentang masa depan Anda, dan juga bagaimana gitu kita bisa mengelola pikiran tersebut. Apakah Anda setuju dengan tujuan itu? Ya, setuju. Oke. Nah, sebelum kita lanjut gitu ya, saya ingin tahu terlebih dahulu, mungkin jikalau diskalakan dari 1 sampai 100, seberapa besar sih kecemasan yang Anda miliki terhadap masa depan Anda? Untuk saat ini mungkin di 80 sampai 85. Oke, di 80 sampai 85 ya. 80 sampai 85% mungkin ya. Oke. Nah, apakah ada gitu peristiwa atau mungkin perubahan baru-baru ini yang membuat kecemasan Anda itu semakin terasa? Untuk kejadian kayaknya nggak ada Ya. tapi rasa cemas itu muncul terus gitu, meskipun akhir-akhir ini nggak ada kejadian apa-apa. Oke. Baik, mungkin untuk kejadian atau peristiwa spesifiknya mungkin itu tidak ada gitu ya. Tapi rasa cemas ini memang seringkali mengganggu pikiran dan perasaan Anda. Betul seperti itu? Oke. Nah, dalam terapi ini kita akan mencoba menetapkan hubungan antara situasi yang Anda alami, pikiran yang muncul, perasaan yang dirasakan, hingga akhirnya ke sikap atau tindakan yang Anda lakukan gitu.
Nah, dengan begitu kita bisa belajar untuk mengganti pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang lebih realistis dan juga positif. Dapat dipahami? Oke. Nah, dilanjut mungkin ya. Bolehkah Anda ceritakan apa sih yang membuat Anda itu merasa cemas tentang masa depan? Seperti misalkan kayak Anda itu merasa takut kehilangan pekerjaan atau mungkin takut tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Boleh diceritakan? Rasa cemas yang sering saya rasakan saat ini mungkin kalau untuk kehilangan pekerjaan tidak ya. Tapi saya itu cemas dengan pekerjaan saya pada saat ini tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Baik, berarti keluarga itu memang lumayan bergantung kepada Anda gitu ya mungkin. Iya. Oke. Nah sekarang kita bisa melihat, saya akan lihatkan kepada Anda contoh mungkin pikiran otomatis yang bisa muncul, dan di sini bisa Anda lihat situasinya itu ketika misalkan diberi tugas besar oleh atasan. Nah, itu contoh situasinya, dan pikiran negatifnya itu adalah saya pasti gagal gitu. Itu contoh pikiran negatifnya. Lalu pikiran alternatif atau positifnya itu adalah, nah kita dari pikiran negatif ini kita akan coba rubah ke pikiran yang positif gitu, pikiran alternatif yang positif. Jadi pikiran alternatifnya itu adalah tugas ini adalah sebuah tantangan, saya pasti bisa untuk menyelesaikannya. Nah itu contoh pikiran alternatif atau pikiran yang positifnya gitu. Nah sebelum kita lanjut ke skema yang akan kita isi, saya akan bertanya dulu mungkin ketika Anda memikirkan masa depan, pikiran apa sih yang biasanya muncul? Ya seperti yang saya katakan tadi, saya dengan pekerjaan ini takut gagal, Ya. merasa gagal, terus saya merasa tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu. Oke, takut gagal mungkin ya, gagal dan Merasa tidak mampu. Oke. Nah dari pikiran itu, perasaan apa sih yang kemudian muncul gitu? Ya sering kali ketika muncul pikiran seperti itu, yang saya rasakan itu menjadi cemas, terus juga gelisah, dan ya hati saya jadi nggak tenang gitu. Dan hati Anda pun menjadi tidak tenang terhadap pikiran yang muncul itu. Oke. Nah kalau perasaan itu muncul, perasaan yang sudah tadi kamu sebutkan, nah biasanya apa sih yang sering Anda lakukan? Kalau perasaan itu muncul atau pikiran itu muncul, dampak yang saya rasakan itu saya jadi sulit tidur, terus juga sulit buat untuk fokus kerja, yang sampai akhirnya saya tidak melakukan pekerjaan apa-apa gitu. Oke. Jadi tindakan atau mungkin atau sesuatu yang Anda lakukan malah menjadi sulit tidur mungkin ya, dan tidak fokus kerja, dan juga malah akhirnya ketika Anda pulang ke rumah malah tidak mengerjakan apapun gitu ya. Oke. Nah sekarang kita akan coba untuk kalau boleh saya tahu, dari pikiran, perasaan dan tindakan yang muncul ini, situasinya itu boleh digambarkan seperti apa, dan kalau boleh saya tahu sedang apa gitu ya situasinya, contoh situasinya yang mungkin ketika pikiran dan perasaan juga tindakan ini muncul, situasinya itu kamu sedang apa? Saya rasa pikiran terus perasaan itu sering muncul ketika
saya pulang kerja terus udah bersih-bersih, terus ketika saya mau siap tidur tapi pikiran itu malah muncul gitu, yang akibatnya ya tadi saya jadi sulit tidur dan lain sebagainya. Oke, jadi situasinya itu adalah ketika pulang kerja gitu dan juga kamu siap-siap untuk istirahat gitu ya, dan pikirannya tuh takut gagal dan merasa tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga gitu. Lalu perasaan yang munculnya itu adalah cemas, gelisah, dan juga hati juga membuat hati kamu juga tidak tenang gitu. Lalu tindakannya itu malah sulit tidur dan tidak fokus kerja gitu mungkin. Oke. Nah, sekarang kita akan coba merubah pikiran, perasaan yang negatif itu menjadi ke arah yang lebih positif dan juga lebih realistis yang bisa kamu lakukan gitu. Nah, misalnya Anda bisa bayangkan bahwa Anda bisa berkata kepada diri Anda sendiri bahwa saya memang belum tahu terkait masa depan saya seperti apa, tapi saya sedang berusaha sebaik mungkin agar bisa terus berkembang. Nah, contoh kalimatnya itu seperti itu. Nah, menurut Anda bagaimana sih tentang kalimat positif barusan? Ya, yang saya rasakan ketika Anda memberikan kalimat itu ya, saya jadi merasa lebih menenangkan kalau begitu. Oke. Nah, lalu tindakan dari kalimat positif barusan yang Anda bayangkan, tindakan apa sih yang mungkin Anda bisa lakukan jikalau sudah merasakan ketenangan? Ya, mungkin saya jadi bisa lebih fokus, terus juga akhirnya bisa menyusun lagi rencana yang lebih baik. Oke, jadi ketika Anda bisa merubah ke kalimat seperti itu, ke kalimat yang lebih positif, perasaannya itu menjadi lebih lumayan tenang, juga mungkin kepanikan pun tidak akan terasa, mungkinnya tidak terlalu terasa, dan juga tindakan yang mungkin bisa kamu lakukan ketika pikiran itu dibayangkan, pikiran positif itu dibayangkan oleh Anda bisa menjadi lebih fokus kerja dan juga tidak terlalu memikirkan apakah ini cukup untuk keluarga atau tidak mungkin. Betul seperti itu? Oke. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas hubungan antara yang pertama tadi pikiran, yang kedua perasaan, dan juga tindakan. Nah, terutama saat Anda merasa cemas dan juga merasa cemas tentang masa depan, dan kita juga sudah mencoba gitu mengganti pikiran negatif itu menjadi ke arah yang lebih positif, yaitu tadi pikirannya sudah tadi kamu sebutkan pikiran positifnya, dan juga itu bisa membuat kamu lebih sehat terhadap perasaan Anda dan pikiran Anda gitu. Oke. Nah, ada yang mau disampaikan lagi terkait perasaan setelah apa yang tadi kamu obrolkan, perasaan kamu? Ya, mungkin setelah saya keluarkan semuanya, setelah saya bicarakan apa yang saya rasakan, alhamdulillah mungkin untuk saat ini perasaan cemas saya sedikit berkurang. Oke, setelah mungkin perasaan ini sudah Anda pendam cukup lama mungkin ya, sudah Anda pendam cukup lama, dan memang setelah dikeluarkan atau mungkin dibicarakan secara baik-baik, Anda juga bisa merasa lebih sedikit tenang dan juga pikiran Anda juga tidak kemana-mana mungkin. Oke. Supaya terapi ini bisa lebih efektif, saya kira Anda perlu melakukan latihan kecil di luar sesi ini. Nah, nanti silahkan setelah sesi ini selesai, seminggu ke depan Anda bisa mencatat setiap kali, mau itu dijurnalkan boleh, mau itu dicatat seperti biasa di buku kecil boleh, ataupun di HP juga boleh. Nah, bisa mencatat setiap kali muncul pikiran negatif tentang masa depan Anda gitu. Lalu tulis juga perasaannya seperti apa dan pikirannya seperti apa. Nah, situasinya jangan lupa juga dituliskan sedang apa, dan juga tindakan dari pikiran
dari situasi itu seperti apa gitu. Nah lalu kamu bisa juga rubah ke arah yang lebih positif juga ketika sudah menuliskan atau mungkin mencatat semua itu. Apakah Anda siap? Siap, insya Allah. Oke, nah tidak terasa mungkin sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan mulai di minggu depan juga ya. Oke, apakah Anda siap? Siap. Oke, nah tidak terasa mungkin setelah kita sudah mencapai penghujung sesi, dan saya mau mengucapkan terima kasih pada Anda karena sudah menyampaikan apa yang sudah Anda rasakan, pikirkan, dan juga situasi juga tadi sudah diceritakan. Saya mau mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa mungkin tadi tugas rumahnya boleh mencatat itu, dan kita tutup sesi ini dengan bacaan hamdalah mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih dan sampai berjumpa lagi di minggu depan. Saya juga terima kasih, Pak. Siap ya.